Ketua Umum PBNU Yahya Khalil mengungkap gerakan lobi-lobi Israel di Indonesia menyusul 5 orang Nahdien dari berbagai organisasi NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Yahya menyebut kelima Nahdien itu diajak oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berisi advokat pro-Israel. Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel. Jadi kalau yang membantu citra Israel, melobi untuk kepentingan Israel dan sebagainya, ini yang mengajak dan konsolidasikan mereka, kata Yahya saat konferensi pers di gedung PBNU Jakarta pada hari Selasa 16 Juli 2024. Seperti apa lobi-lobi Israel di Indonesia? Apakah sudah lama ada dan apa targetnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Tuh, Bung Anggi, Kabar baik, Bung Hasbi? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi Bung, semangat kaum muslimin untuk membantu saudara sama muslim kita yang dijajah khususnya di Palestina sana, sedikit apa ya, adanya penyimpangan kayaknya Bung, atau mungkin bisa jadi hilaf kayaknya Bung. Dan kali ini Ketua PBNU Yahya Khalil mengungkap gerakan lobi-lobi Israel di Indonesia tadi menyusul 5 orang Nahdien dari berbagai organisasi di Indonesia. Menurut Anda, apakah lobi Yahudi nyata dan seperti apa bentuknya? Ya baik, Bung Anggi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Khilafah News yang berbahagia. Eh, Upaya Israel, apa ya? Israel sebagai sebuah rezim politik ya. Saat ini itu apa? Sama dengan negara-negara yang lain sebenarnya ya, atau komunitas-komunitas politik yang lain itu akan berupaya untuk memuluskan semua agenda politiknya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, gitu. Nah, kalau dalam konteks luar negeri, Israel sebagai sebuah apa namanya sistem politik ya, atau negara yang ada saat ini, ya negara penjajah ya dalam bahasa kita, itu berupaya untuk berupaya untuk menciptakan opini publik dunia itu yang positif terhadap Israel, gitu. Karena selama ini yang menjadi batu sandungan Israel sebenarnya itu kan selama ada dan menduduki Palestina itu adalah eh, apa Israel yang sering dipandang sebagai rezim atau entitas yang merampas tanah warga Palestina yang sah. Nah, ini adalah opini yang terus-menerus terjadi di apa yang menghantui dan yang menjadi tantangan utama Israel sampai hari ini gitu. Sehingga yang Israel lakukan adalah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara untuk mendekati publik dunia, baik melalui media, melalui pendidikan, melalui para aktivis, melalui para akademisi, melalui para pewisata ya atau wisatawan, melalui lobby juga ya salah satunya, atau upaya-upaya pendekatan langsung gitu kepada elit-elit politik. Nah, ini semua cara dicapai atau cara yang coba untuk digunakan oleh Israel itu untuk mencari orang-orang yang bisa menjadi perpanjangan tangan dan lisannya untuk berkomunikasi dengan publik dunia sehingga Israel itu menjadi negara yang bisa diterima, diakui oleh masyarakat dunia. Tujuannya apa? Agar supaya Israel itu bisa dengan mudah menjalin berbagai kerjasama internasional dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan selama Israel itu citranya masih buruk di tengah-tengah masyarakat dunia, maka itu akan menjadi batu sandungan buat Israel untuk bekerja sama lebih intens dengan negara-negara yang ada di dunia. Gitu. Nah, sekarang ini Israel itu sebenarnya begini, Bu Anggis. Israel sebenarnya itu sudah diakui oleh lebih dari 150 negara ya, kalau tidak salah. Gitu. Artinya, kalau kita pakai standar PBB 193, itu artinya kan eh, sisa 50 negara yang tidak mengakui Israel. Artinya mayoritas negara mengakui Israel.
Palestina juga sama sebenarnya ya. Palestina juga mayoritas negara mengakui Palestina. Itu walaupun dampak dampak pengakuan tersebut itu tidak terlalu berarti terhadap Palestina ya. Kalau Israel itu besar sekali dampaknya karena dia di backup oleh Amerika Serikat. Tapi walaupun Israel itu diakui oleh mayoritas warga dunia, mayoritas negara atau apa elit-elit politik dunia, katakanlah begitu, publik dunia itu kecenderungannya masih menolak, masih negatif terhadap Israel. Itu masih anti dengan pendudukan Israel dan kesewenang-wenangan Israel di Palestina gitu. Nah, ini menjadi hal yang paling memusingkan buat Israel. Itulah mengapa Israel itu menginvestasikan banyak sekali dananya, baik secara langsung melalui lembaga-lembaga internal Israel sendiri, ataupun berbagai NGO-NGO yang tersebar di seluruh dunia, baik yang ada di Amerika, Australia, ya maupun NGO-NGO yang ada di tempat-tempat yang lain. Jadi itu kira-kira pendekatannya dilakukan oleh Israel, Bu Anggi ya. Nah, eh, dan ini dilakukan bukan hanya di negara-negara Barat ya, tapi juga dilakukan di negara-negara non negara-negara Muslim. Kalau negara-negara Muslim itu ya Israel menggunakan tangan Amerika ya atau lembaga-lembaga NGO Amerika termasuk Australia itu yang pro Israel dan pro Zionis tentunya. Kemudian mengajak tokoh-tokoh muda, tokoh Muslim, wartawan untuk berkunjung ke Israel dan disitulah proses propaganda-propaganda terjadi dengan harapan bahwa setelah mereka pulang, mereka akan sharing, mereka akan menyampaikan hal-hal yang positif terhadap Israel dan bagi Israel itu sangat menguntungkan buat mereka. Karena mereka akan menjadi agen politik Israel gitu. Jadi Israel tidak perlu ngirim orang Israel sendiri untuk ceramah ke dunia Islam. Nanti para kiai, para cendekiawan, para dosen yang sudah diundang ke Israel kemudian pulang-pulang akan berceramah, akan menulis, akan menyampaikan ke publik yang tentunya narasi-narasi yang lebih menguntungkan Israel. Nah, begitu kira-kira desain dari upaya propaganda politik ya atau strategi-strategi politik yang Israel lakukan untuk menggait atau untuk eh, mengajak masyarakat dunia lebih pro terhadap Israel. Demikian, Bung Anggi. Jadi bagaimana seharusnya Bung Hasbi dalam undangan yang melakukan kunjungan ke Israel? Apakah harus ditolak, Bung Hasbi? Ya jelas harus ditolak, ya. Ini karena ini adalah sebuah yang aktivitas politik yang yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Ini adalah aktivitas politik untuk apa? Seperti yang saya bilang tadi, untuk mendesain orang-orang yang diundang itu untuk menjadi agen mereka, perpanjangan tangan mereka. Nah, gitu. Ya kan? Mungkin ada yang mengatakan begini, ya kita kan bisa datang ke sana dan menyampaikan dan mengkritik mereka. Saya tidak percaya, Bu Anggi ya. Seberapa berani kita ke sana, difasilitasi pesawat kita, difasilitasi kendaraan, akomodasi, hotel, makanan, datang ke negara mereka, ke internal negara mereka, terus kita berani keluar-keluar teriak-teriak. Hampir tidak mungkin ada orang yang seberani itu. Kenapa ya? Simpelnya gini, berani nggak tiba-tiba kita itu datang ke sana teriak-teriak, terus kita nggak difasilitasi pulang, nah gitu kan? Mau pakai apa kita? Nah, itu kira-kira. Nah, hal simpel seperti itu tuh akan menjadi pertimbangan utama kenapa nggak berani keluar-keluar dan tidak akan mungkin menurut saya, ya, tidak mungkin gitu. Dan tentunya, Bung Anggi, orang-orang yang diundang ke Israel itu bukan orang sembarangan, gitu. Tidak mungkin orang-orang yang sekelas Habib Rizik misalnya, ya, atau Felix Xiao misalnya, atau tokoh-tokoh yang kritis misalnya, yang sering memimpin aksi seperti Ustadz Bahtiar Nasir misalnya, atau yang diundang itu siapa yang dari Al-Aqsa itu ya, yang orang Indonesia yang tinggal di Al-Aqsa itu, yang bukan di Hussein Gaza maksud saya, Ustadz Hussein Gaza diundang terus nggak mungkin itu, ya. Yang diundang oleh Israel adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang yang kira-kira lebih moderat terhadap Israel sehingga itu memuluskan rencana Israel. Nah, gitu kira-kira.
Jadi nggak mungkin itu Israel akan mengundang orang-orang yang kritis. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita ke sana untuk menyampaikan itu, menurut saya nonsens ya. Itu cuman basa-basi saja gitu, Bung Anggi. Nah, seharusnya nih, ya, kalau kita bicara pakai seharusnya, ya kalau kita langsung diundang, ya, ini secara personal, kalau kita diundang oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel, difasilitasi oleh mereka, ya, maka sebaiknya jangan dilakukan. Satu hal. Tapi yang kedua misalnya, kalau tiba-tiba nih, saya misalnya diundang tiba-tiba menghadiri forum online. Di situ tidak ada konsekuensi finansial macam-macam untuk bicara-bicara tentang itu. Saya kira nggak apa-apa kita. Saya kira itu bisa kita bisa hadir, tapi dengan catatan kita hadir untuk membawa kepentingan Muslim dan warga Palestina. Nggak boleh ada kompromi-kompromi. Nah, gitu. Dan di situ saya kira nggak ada masalah karena kita di negara kita sendiri dan kita bisa berbicara gitu. Tapi kalau kita diundang ke sana oleh lembaga mereka, ya saya kira itu kecil kemungkinan akan ada pernyataan-pernyataan kritis apalagi keras gitu. Dan tidak mungkin juga orang-orang yang sudah teridentifikasi kritis diundang oleh mereka. Itu namanya bunuh diri politik, ya kan? Nah, gitu. Jadi karena ini adalah aktivitas politik, itu pasti dari awal sampai akhir itu pasti sudah terencana. Mereka sudah terplan dengan sangat baik. Siapa yang kita undang, ya kan? Mereka sudah memetakan nih siapa yang orang-orang yang potensial, orang-orang yang punya apa spektrum ideologi yang kira-kira tidak merugikan Israel. Nah, demikian Bu Anggi. Jadi jawabannya adalah seharusnya. Ketika ada undangan-undangan dari lembaga-lembaga pro-Israel untuk datang ke Israel, jangan diambil. Gitu. Kalau mau diskusi, diskusi online saja. Kita ini kan negara yang berdiri berasaskan kepada sebuah konstitusi ya. Konstitusi kita sudah mengatakan bahwa kita punya nilai yang kita memang menjadi pondasi berdirinya negara kita. Ya, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Bahwa Indonesia itu didirikan tujuannya apa? Gitu kan? Untuk menciptakan perdamaian dunia dan menghapuskan ikut serta untuk berkontribusi menghapuskan penjajahan di atas dunia. Ini adalah saya kira eh, pilar utama, prinsip utama dalam kita bernegara, gitu, saya kira di Indonesia. Jadi ini adalah filosofi dari berdirinya negara kita itu. Ya, untuk apa? Menciptakan kesejahteraan, menciptakan perdamaian, menciptakan dan termasuk ikut berkontribusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Gitu. Nah, kalau kita membiarkan, kalau negara kita, pemerintah kita itu membiarkan berbagai macam kerjasama ya yang terjadi antara eh, rezim Israel, atau rezim Zionis, negara Zionis dengan warga-warga Indonesia kita, maka itu saya kira sama saja dengan menggadaikan idealisme dan menggadaikan konstitusi negara kita ya untuk atau kepada para penjajah. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita gitu. Dan saya kira dalam pemahaman saya ya, konstitusi itu adalah fondasi yang paling mendasar atau filosofi filsafat yang paling mendasar dari berdirinya sebuah negara gitu. Nah, kalau dibiarkan terus seperti itu maka ya terus negara kita tujuannya apa gitu. Saya kira kita akan kehilangan pijakan kita dalam bernegara karena kita melanggar sendiri patokan kita dalam bernegara. Nah, saya kira bukan hal yang bukan hal yang sepele ya, Bung Anggi ya. Bicara kedaulatan itu bukan hanya bicara kedaulatan material menurut saya, tapi kedaulatan non material, kedaulatan identitas. Ya, kalau kita itu tunduk pada kepentingan penjajah, terus kita bukan lagi negara merdeka, gitu Bung Anggi. Kalau kita tunduk pada godaan-godaan penjajah, negara-negara penjajah, maka status kita ini apa, gitu kan? Apa kita masih layak untuk dikatakan sebagai negara yang anti penjajahan dan komitmen terhadap penghapusan penjajahan di atas dunia, gitu. Saya kira itu penting. Nah, kalau
Nah, ini menurut saya ini menjadi pembeda ya sikap kita terhadap sikap kita terhadap propaganda Israel di Indonesia. Itu akan memperjelas status kita sebagai sebuah negara dan sebuah bangsa. Apa kita negara serius untuk melaksanakan tujuan konstitusi kita, ya, ataukah kita tidak serius melaksanakan itu? Gitu kira-kira, bukan gitu. Dan dari semua sengkarut ini, apakah pemerintah juga harus bersikap tegas untuk menolak keberadaan Israel serta propaganda antek-antek yang pro-Israel, Bung? Ya kalau kita, ya saya kira begini ya, Bu Anggi ya. Pemerintah Indonesia itu kan, oh, apa ya, itu berulang kali mengatakan kita pro terhadap Palestina dan kita menolak penjajahan Israel di Palestina, kan gitu. Nah, menurut saya kalau menolak penjajahan itu, menolak itu bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau dikatakan menolak penjajahan, menolak penjajah, begitu kan artinya. Kalau menolak penjajah berarti menolak segala macam kerjasama dengan penjajah. Karena kalau kita mengatakan menolak penjajahan dan menolak penjajah, tapi kita bekerja sama dengan penjajah, nah itu apa artinya? Kalau kita bekerja sama dengan penjajah kan artinya kita juga ikut berkontribusi untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan mereka. Gitu. Dan ternyata kan Indonesia masih punya hubungan dagang dengan Israel kan, yang kabarnya meningkat gitu dari tahun ke tahun. Kalau kita punya hubungan dagang mereka, berarti kita ngirim uang ke mereka kan, untuk membangun negara mereka, untuk membeli berbagai macam senjata, makanan, tujuannya untuk menjajah warga Palestina gitu. Artinya kalau begitu, ya kita ikut terlibat juga dong, secara tidak langsung terhadap penjajahan di Palestina. Terus mana mana realisasi dari pernyataan kita bahwa kita anti terhadap penjajah? Nah, ini kan wujud akhirnya menjadi wujud dari sikap bermuka dua akhirnya Bung Anggi. Kalau kita seperti itu, satu. Yang kedua, kalau kita mengatakan pro Palestina dan anti penjajahan Israel, harusnya negara itu punya patokan gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan negara-negara penjajah. Tidak boleh ada hubungan diplomatik, itu sudah kita lakukan. Tidak boleh ada hubungan ekonomi, itu harus dilakukan. Tidak boleh ada hubungan interaksi, ya. Tidak boleh warga eh, Israel, pemerintah warga Indonesia ke sana dan sebaliknya tidak boleh warga di sana datang ke sini, gitu. Tapi kan tidak sebegitu ternyata kan. Fakta-fakta menunjukkan dalam 3-4 tahun terakhir ada atlet panjat tebing lah, ada atlet sepeda lah, ada pertemuan parlemen sedunia lah di Bali, ya kan? Gitu. Dan media-media Israel juga beberapa kali menyebutkan itu ada kunjungan-kunjungan, ada pertemuan-pertemuan online di era COVID, ya kan? Untuk membahas COVID, eh, Indonesia dan Israel misalnya. Nah, seharusnya kalau kita memang komitmen untuk kemerdekaan Palestina dan anti penjajahan, harusnya semua keran kerjasama yang punya hubungan antara Israel dan gerakan-gerakan pro-Israel harus ditutup. Gitu. Nah, termasuk juga semalam di TV One kan, mengundang salah satu aktivis pro-Israel. Nah, menurut saya ganjil aneh kok kita membiarkan ada aktivis pro-Israel bicara di depan publik ya. Nah, itu kan memberikan peluang untuk apa? Tidak semua orang itu punya kemampuan berpikir logis dan memahami gitu. Nah, itu kira-kira gimana kalau ternyata ada yang akhirnya tersesat pemikirannya gara-gara propaganda-propaganda yang dibuat oleh si Monik itu kan, aktivis Israel kan. Ini dosa kita semua ini. Harusnya kan nggak boleh ada peluang bagi gerakan-gerakan yang jelas merusak, punya ideologi yang merusak. Kemudian mereka nggak boleh itu mereka dikasih panggung gitu. Harusnya masukin penjara menurut saya di sidang. Ini kan termasuk ini. Dalam KUHP itu eh, orang yang menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selain komunisme, sosialisme kan, dan Marxisme. Nah, gitu. Jadi tidak boleh kasih panggung ini berbahaya. Malah dikasih panggung. Nggak boleh ada cover both side dalam media menurut saya ketika itu berkaitan dengan para penjahat.
ya kan? Kalau penjahat itu masukin penjara, gitu. Kalau mau menimbang level kesalahan mereka itu bukan di media, tapi di pengadilan. Nah, gitu loh, ya kan? Karena mereka sudah punya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Ideologi yang pro terhadap penjajah, ideologi rasis, ideologi yang apartheid, nah, gitu kira-kira. Nah, pemerintah Indonesia menurut saya itu harus punya kerangka berpikir dan kerangka aturan yang jelas. Bagaimana berhubungan negara-negara penjajah termasuk negara Zionis. Harusnya tidak boleh itu ada hubungan dari semua bidang, baik di level pemerintah maupun di level individu, termasuk juga kelompok. Itu harus betul-betul pemerintah itu harus punya list ya. Ini kelompok-kelompok yang terlarang masuk di Indonesia. Nah, gitu loh. Sama dengan Amerika. Amerika, Inggris, PBB itu punya list tuh. List kelompok-kelompok teroris, ya kan? Indonesia itu harus punya kelompok-kelompok teroris sendiri, termasuk dari kalangan Zionis, gitu loh. Kelompok teroris dari kalangan Zionis, kelompok teroris dari kalangan ini harus berani kita. Masa Amerika bisa bikin kelompok teroris yang semuanya mayoritas Muslim, terus kita nggak bisa bikin? Harusnya mulai kalau kita memang punya komitmen untuk menjadi negara yang memegang teguh prinsip dan idealisme negara gitu. Nah gitu kira-kira. Jadi harus konsisten pernyataan dan perbuatan ya. Jangan pernyataannya apa, perbuatannya beda. Nah itu kan namanya munafik. Nah itu nggak boleh itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar kan? Gitu loh. Orang-orang munafik itu akan berada di neraka yang paling bawah. Nah, itu kan tidak boleh itu. Eh, apa lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Itu kabura maqtan indallah, itu akan menjadi sebuah, Allah itu apa namanya, itu akan menjadi sebuah kemarahan, kemurkaan Allah sangat besar terhadap orang-orang yang mengatakan suatu hal yang tidak dilakukan. Mengatakan kita pro Palestina, kita anti terhadap Israel, tapi di belakang layar ya punya hubungan gitu, bahkan membiarkan warganya dicuci otaknya oleh kelompok-kelompok Yahudi Zionis pro-Israel, American Jewish Committee, Australian Israeli, macam-macam ya kan. Itu semua itu yang sering datang ke Indonesia tuh. Kemarin mau bikin acara di Istiqlal, tidak jadi katanya. Tapi bikin acara di UIN di satu wilayah kampus Indonesia Timur gitu. Orang Israel Ajas American Jewish Committee. Itu kalau kita buka websitenya itu jelas tuh, berkomitmen untuk membela Yahudi dan Israel sedunia. Kita undang datang ke Istiqlal ngisi ceramah kan. Wah, ngeri itu. Di mana peran pemerintah Indonesia? Ya kan? Itu. Harus kita harus detail. Itu kira-kira Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama dan menjadi peringatan bagi kita bersama kalau penjajahan memang harus dihapuskan sesuai dengan prinsip undang-undang dasar di negara ini. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi, mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.